Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 5C. Kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan sampah. Pengertian: pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, mendaur ulang dari material sampah. Biasanya material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Biasanya dilakukan untuk kesehatan, lingkungan, dan estetika. Pengelolaan sampah melibatkan zat padat, cair, gas, dan radioaktif. Praktik pengelolaan sampah berbeda-beda. Pengelolaan sampah institusi di area metropolitan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan sampah area komersial biasanya ditangani oleh perusahaan pengelola sampah. Contoh, membuat tempat sampah sesuai jenisnya. Mengganti alas plastik sampah jadi koran kardus. Manfaatkan sampah organik jadi pupuk kompos. Manfaat pengelolaan sampah: menghemat SDA ekonomis, menghemat energi, mengurangi polusi, dan menghemat uang. Pengelolaan sampah sangat penting karena untuk menjaga lingkungan dan demi kesehatan dan keselamatan populasi manusia. Berikut contoh-contoh gambar pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dimulai dari memasukkan sampah pada tempatnya, seperti sampah organik, non-organik, dan B3. Pemilahan sampah juga harus dilakukan untuk mengatasi pengelolaan sampah. Plastik adalah salah satu sampah yang tidak bisa kita olah. Jadi sebaiknya agar kita bisa menjadi tim pengelolaan sampah, kita bisa memakai paper bag. Terima kasih sudah mendengar presentasi dari kelompok kami. Selamat pagi teman-teman dan Pak Andri. Kami dari kelompok 2 kelas 5C akan mempresentasikan tentang pengelolaan sampah. Penjelasan: berbagai kebutuhan manusia yang semakin banyak membuat keinginan terhadap berbagai macam produk instan pun dibutuhkan. Hal ini agar mampu menyeimbangkan padatnya aktivitas masyarakat Indonesia. Produk instan terbilang tidak baik bagi lingkungan. Selain sampahnya yang mengganggu, efek sampingnya pun juga menimbulkan aroma yang tak sedap. Cara memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kalian lakukan untuk pengelolaan sampah dapat diurai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kamu bisa mulai menyediakan 2 buah tempat sampah di rumah dan diberi tanda untuk mempermudah. Cara seperti ini akan mempermudahkan kamu dalam memisahkan sampah rumah tangga yang dihasilkan tiap hari. Melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis pakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain, mengganti styrofoam dengan kotak bekal, dan memakai botol untuk mengurangi pemakaian air minum dalam kemasan. Membersihkan tempat sampah tiap hari. Tempat sampah di dalam rumah sangat penting untuk dijaga kebersihannya. Oleh sebab itu, kamu perlu menjaganya dengan selalu membuang sampah setiap hari dan memastikan terjaga
bersih agar tidak menimbulkan aroma tidak sedap di dalam rumah. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, reuse, reduce, dan recycle. Kamu dapat membantu pengelolaan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Misalnya botol kaca yang dapat dibersihkan dan digunakan kembali untuk menyimpan barang. Sebelum melakukan daur ulang, pastikan juga kemasan seperti kaca, botol, kertas, atau kardus memiliki logo daur ulang. Terlebih aman untuk digunakan kembali dengan fungsi yang berbeda tanpa takut timbulnya reaksi kimia berbahaya. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Halo, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pengelolaan sampah. Yuk kita lanjut ke topik. Perairan Indonesia kini sedang menghadapi ancaman serius akibat persoalan sampah yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Jika tidak segera diatasi, sampah bisa mengancam aspek tradisional, kriminal, dan alam. Agar permasalahan sampah bisa diselesaikan, Arif menyebut perlu tindakan langsung dari negara di ASEAN. Hal itu karena sampah yang ada di perairan Indonesia asalnya bisa dari berbagai negara di Indonesia. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kita harus memilah sampah kita agar petugas pekerjaannya lebih ringan. Jika kita memilah sampah, sampah kita akan terbagi dengan mudah dan tidak merusak alam. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, dan radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Sampah di rumah dipilah lalu dibawa ke TPS untuk didaur ulang atau di landfill. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengelolaan sampah. Pendahuluan. Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat sampah dan kemudian kita bawa ke tempat penampungan sementara TPS. TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang pengolahan. Dan tempat pengolahan sampah terpadu dari TPS. Sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk sampah ke tempat pemrosesan terakhir. TPA. TPA adalah tempat untuk memproses lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Penanganan sampah. 1. Pemilahan sampah sesuai jenis. 2. Menggunakan barang yang tidak mengandung plastik. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. 4. Mengurangi penggunaan sampah. Dampak jika membuang sampah sembarangan adalah 1. Merusak pemandangan. 2. Mendatangkan bau tidak sedap. 3. Mendatangkan banjir. 4. Mendatangkan penyakit. 5. Mencemari lingkungan. Beberapa manfaat dari sampah adalah 1. Dijadikan pupuk kompos. 2. Dijadikan bahan kerajinan pot bunga, lampu hias, dan lain-lain. 3. Digunakan kembali. 4. Diubah menjadi media tanam. Terima kasih. Selamat pagi Pak Andri dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 kelas 5C akan mempresentasikan tentang pengelolaan sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai.
Sampah juga merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan merupakan sisa kegiatan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Sampah adalah sesuatu yang tidak dapat digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, dan sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah dapat mencemari lingkungan, oleh karena itu dilakukan pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Bentuk pengelolaan sampah adalah reduce, reuse, recycle, repair, recovery. Reduce adalah upaya mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Reuse adalah penggunaan kembali suatu barang lebih dari sekali. Recycle adalah pemrosesan baku yang dapat digunakan kembali. Repair adalah memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Recovery adalah kegiatan pengambilan kembali sebagian materi penting dari aliran limbah untuk pemanfaatan ulang dalam proses atau dimanfaatkan untuk proses lingkungan menjadi proses keperluan lain. Tujuan dari reduce, reuse, recycle, repair, recovery atau 5R adalah lingkungan menjadi bersih, meningkatkan kepuasan pelanggan karena dapat tempat dan lingkungan yang nyaman. Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan, serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA, tempat pemrosesan akhir. Sampah dibedakan menjadi 3, yaitu organik, non-organik, dan B3. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam, contoh daun kering dan batang pohon. Sampah non-organik adalah sampah yang dihasilkan dari manusia, contoh botol bekas, kaleng bekas, dan plastik bekas. Sedangkan sampah B3 adalah sampah yang mengandung racun, contohnya adalah lampu bekas, baterai karatan, dan masker bekas. Tujuan adanya 3 jenis sampah adalah agar dapat diolah dan didaur ulang. Sampahnya akan dipisahkan. Biasanya 3 sampah tersebut akan dipisah dalam bentuk tong sampah. Dampak positif pengelolaan sampah, lingkungan menjadi bersih, aman, dan nyaman. Tidak ada sampah yang berserakan atau berceceran, menghemat sumber daya alam yang ada, mengurangi polusi, dan mencegah terjadinya banjir. Dampak negatif pengelolaan sampah adalah dapat mencemari lingkungan jika kita membuangnya dengan sembarangan. Jika pengelolaannya kurang tepat, maka akan mengurangi kebersihan dan keindahan lingkungan. Seperti sampah organik, jika diolah kurang tepat, maka dapat mencemari air. Jika kita mengolah sampah secara tidak tepat, akan merusak lingkungan, dapat memberi dampak buruk pada kesehatan ketika mengolahnya secara sembarangan atau kurang baik. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.